Di sini Syekh Abdul Wahhab Sya'rani berbicara tentang ghibah, gosip, dzikru akhakal muslim bima yakrah. Ghibah itu adalah membicarakan saudaramu yang muslim dengan hal-hal yang dia enggak suka. Dan ghibah itu merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Minal kabair. Hatta disebutkan iyyaka wal ghibah dalam hadis, fa innaha asyaddu minaz zina. Berhati-hatilah, waspadalah kamu dari perbuatan ghibah, sebab ghibah itu mengumpat atau bergosip, itu dosanya lebih dahsyat, lebih besar daripada perzinaan. Dalam athar disebutkan ghibatul muslim asyad min 33 zaniya fil Islam. Membicarakan berghibah, membicarakan keburukan muslim lain, dosanya itu lebih dahsyat daripada 33 perzinaan dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu Syekh Afdaluddin di Mesir sana, dia bilang, saya ini seringkali memperbanyak amal soleh sengaja. Di waktu-waktu tertentu saya banyakkan amal soleh, bukan buat saya, buat ngebayar orang yang pernah saya zalimin. Takutnya ada kezaliman yang saya nggak sadari, pernah nyinggung orang, ngatain orang, gosipin orang, begitu. Nah, ini saya banyakin buat bayar mereka. Sampai seperti itu yang dia lakukan. Dan disebutkan bahwa Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar di zamannya, dia sampai bilang, nih ulama zaman sekarang, fakihatul gurwa fi hadha zaman al-ghibah. Cemilan para ulama di zaman sekarang, cemilan mereka adalah ghibah. Ada orang nyemilnya tuh makan buah, makan korma, makan kue, makan pastel. Ini cemilannya makan daging manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian membicarakan keburukan muslim lain, itu disamakan ghibah, mengumpat atau bergosip, dosanya seperti makan bangkai saudaranya muslim yang lain. Sampai dikatakan bahwasanya satu sama lain itu saling merendahkan derajat yang lain. La hadza duni, hadza di bawahnya saya, ini kurang, ini apa. Udah seperti lauk dalam makanan mereka, dan menganggap itu merupakan hal yang kecil, hal yang remeh. Ibrahim bin Adham adalah orang yang paling keras untuk menolak ghibah dan gosip. Itu pernah sekali beliau diundang makan, diundang sebuah perjamuan. Saat makanan belum keluar, tahu-tahu ada nyinggung, membicarakan salah seorang muslim lain, membicarakan keburukan muslim lain. Begitu dengar begitu Ibrahim bin Adham, biasanya kita kalau diundang makan, ya, kita disediain roti baru daging. Makannya bareng, ini rotinya belum keluar, nasinya belum keluar, kita udah disuruh dijejelin daging duluan. Maksudnya apa? Itu daging saudara kita yang muslim, bangkainya dia. Lu makan dah, anda gak nafsu makan, ditinggal langsung tuh majelis. Masya Allah. Nah, kita berani gak begitu? Enggak enak sama dia, takut tersinggung. Nah, ente enggak takut Allah Ta'ala marah, tersinggung? Ente enggak takut Allah Ta'ala murka? Hakadha. Itu Ibrahim bin Adham demikian. Katanya Wahib ibn al-Ward, sungguh saya meninggalkan satu kali ghibah, satu kali gosip, itu lebih saya sukai daripada sedekah dengan satu gunung emas. Di mata saya ninggalin satu gosip, ninggalin satu ghibah, itu di mata saya pahalanya lebih besar, lebih saya sukai daripada bersedekah segunung emas. Masya Allah. Kita kapan sedekah segunung beras? Enggak pernah. Gimana apalagi segunung emas? Makanya tuh ghibah ini tuh selamat dari perbuatan ghibah itu adalah hal yang langka. Sulit, kalau ulama aja kena, apalagi orang awam. Kalau ulamanya aja kena, apalagi orang awam. Makanya itu min izzati salamah minal ghibah annahu lam yaslam minha illa al-qalil. Enggak ada yang selamat dari dia kecuali sedikit. Bahkan Syekh Abdul Wahhab Sya'rani bilang, saya nih di zamannya dia di abad ke-10 Hijriyah, kadang saya nih duduk dengan ulama sepuh di Mesir di zaman saya, begitu, nggak selamat dari ghibah. Ada aja ntar nyinggung ini, nyinggung fulan, disebut namanya, begitu. Hakadha.
Masya Allah. Ada sekali itu Syagig al-Balkhi, ketiduran, tahajudnya telat, diomelin sama bininya. Masya Allah. Ya akhir bini, ya akhir perempuan, ya akhir istri, ngomelin gara-gara lakinya telat tahajud. Kayaknya cuma istrinya Syagig al-Balkhi doang begitu. Nah, kalau istri ente bagaimana tuh ngomelinnya? Telat ngasih duit belanja. Ini Syagig al-Balkhi, dia telat tahajud, bukan nggak tahajud sama sekali, tahajudnya telat begitu. Mungkin udah tinggal 15 menit 20 menit baru kebangun, biasa 2 jam 3 jam, diomelin sama bininya telat tahajud. Akhirnya Syagig nyaut juga, dia nggak kuat, dia bilang, ya udah istriku ya, hatta sekarang saya tidur juga, ente tahu gak mayoritas ulama di tempat saya ini, ulama di negeri kita nih, mayoritas mereka sholat pahalanya buat saya, mereka puasa pahalanya buat saya, mereka ibadat sedekah pahalanya buat saya. Istrinya heran, waduh sok banget ente, kenapa ente ngomong begitu? Dijawab, ya mereka puasa sepanjang siang, mereka bangun malam sepanjang malam begitu, kemudian mereka gosipin saya, mereka bicarakan keburukan saya, otomatis pahalanya buat saya. Sampai-sampai itu besok hari kiamat, katanya Abu Umamah al-Bahili, itu beliau bilang seorang hamba dikasih catatan kitabnya di hari kiamat, bilang, ya Rabb, ini ada amalan yang dulu saya lakukan di dunia, kok nggak ada pahalanya di sini. Banyak amalan saya lakukan tapi nggak dicatat, kayaknya ada yang kelupaan juru catatnya. Bilang, lah itu ada, cuma pahalanya udah dikirim buat orang yang ente gosipin. Sebaliknya, ada satu orang buka catatan amalnya di sana, bilang, ya Rabb, ini kayaknya salah catat. Saya nggak melakukan sholat 1000 rakaat, kok ini ada pahala 1000 rakaat, pahala segunung emas, pahala ini siapa? Ini kitab saya atau bukan? Kayaknya keliru. Bilang, lah memang bukan amalan kamu, amalannya fulan, dia gosipin kamu, dikirim amalannya buat kamu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita kalau digosipin orang, mestinya sih girang. Teknisnya harusnya senang digosipin orang, harusnya girang. Kita dapat kiriman. Sekarang ente buka ATM, begitu buka saldo kita bertambah 3 miliar. Bagaimana? Kita samperin, bang kurang ajar. Hah? Kita marah gak tuh? Marah gak? Kalau bisa, diam-diam aja, diam-diam aja. Mestinya girang, begitu. Atau kita ngelapor, ini salah, saya pokoknya balikin, nggak mau. Lah, terima aja. Hadza ata'una famnun wamsik bighairi hisab. Itu katanya Sya'rani dalam mawadhi' yang lain, dia bilang, man ughtiba ghibatan wahidah ghufira nisfu dhunubih. Yang digosipin satu kali ghibah, satu kali gosip, dia diribain orang, diomongin satu kali aja, diampunin setengah dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya nanya, ada lagi gak yang mau gosipin saya? Ada lagi gak yang mau ngatain saya? Al-Hasanul Basri itu kalau ada orang gosipin dia, bicarakan keburukannya, langsung fulan ngomongin ente, fulan ngatain, diambil kue, makanan, buah-buahan, kirimin ke tempatnya, bilang terima kasih. Bilang, loh kok terima kasih? Iya, saya cuma bisa ngasih dia korma, dia ngasih saya pahala. Ngasih saya pahala yang gede, pahala sedekah, pahala ibadat, pahala ketaatannya dikirimin buat saya, cuma bisa ngasih dia ya ini buah-buahan. Ada satu ulama bilang, Abdullah bin Mubarak, kalau saya mau gosipin orang, niscaya saya bakal gosipin ibu bapak saya. Kenapa? Soalnya ibu bapak saya adalah orang yang paling saya cintai, yang paling berhak atas pahala-pahala yang saya lakukan. Jadi saya kalau mau bagi-bagi pahala, ya mendingan saya kasih umi saya kasih bapak saya, daripada saya kasih orang lain. Begitu kita ngasih hadiah pahala, ya buat orang yang paling kita cintai. Ngapain kita kasih pahala ke orang yang kita benci, kita katain, ngapain kita kasih ke dia? Kasihlah kepada orang yang paling kita cintai. Tapi saya nggak ribain siapapun juga. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Makanya dosa ghibah itu membuat orang tuh jadi bangkrut di hari kiamat.